Ya, halo semuanya, kenalin nama aku Yohana Melisa, ada yang panggil aku Yohan, ada juga yang panggil aku Mei. Kalian bebas mau panggil yang mana aja. Di sini aku berkesempatan buat bagi cerita horor dari pengalaman hidup aku ya. Aku ceritain pengalaman horor aku waktu aku kerja di sebuah sekolahan swasta di daerah Kota Depok. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Ya, jadi waktu itu aku kerja sebelum kayak abis lulus SMA, aku nggak langsung kuliah gitu, aku dapet kerjaan, akhirnya aku mutusin buat ya udah aku kerja sambil nyoba buat PTN berikutnya. Nah, cerita ini tuh dimulai ketika aku dapet tugas untuk ngebersihin ruang perpustakaan di lantai 2. Nah, ruang perpustakaannya ini tuh tempatnya bener-bener kayak terisolasi lah dari cahaya, pun juga menurut aku kayak minim banget gitu pencahayaannya, karena ruangannya tuh bener-bener di pojok banget posisinya. Dan beneran sih pas jadi mau masuk gitu, itu kita ada selasar gitu, kayak ada gangnya gitu buat masuk. Itu pas masuk situ kayak hawanya udah ser gitu, kayak beda aja gitu, tapi kayak masih positive thinking, kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Aku beraniin diri buat masuk ke ruangan itu yang dikunci, bau debu banget karena emang udah lama banget ruangan itu kayak nggak dimasukin orang, buku-bukunya pun juga udah mulai yang di atas tuh kayak mulai berdebu. Ya udah, aku kayak biasalah nyalain AC, bukain jendela gitu biar sirkulasi udaranya kan berganti. Udah lagi asik-asik kayak nata buku, keluarin buku-buku yang dari kardus disusun rapi, tiba-tiba kayak buku nih jatuh. Pertama kayak plek gitu. Aku pikir oh mungkin aku naronya tadi nggak rapet gitu, karena aku kebetulan nyalain AC cukup agak besar gitu. Terus aku pikir kayak ya jatuh karena ketip AC gitu, angin AC yang kencang. Terus kayak udah aku taruh, jadi masih kayak berpositif thinking gitu, walaupun di dalam hati tuh kayak deg-degan gitu, nggak bisa bohong. Nah udah kayak gitu aku masih benerin, nyusun buku dengan rapi gitu. Terus kayak udah berjalan sekitar sejaman, walaupun di dalam waktu kurun sejam itu kayak perasaan gak enak, gelisah gitu tuh tetap ada, tetap kerasa gitu. Ya udah aku kayak masih kayak mengenjoykan diri, berpositif thinking terus-terusan hingga sampai kejadian di ini AC tiba-tiba mati, mati semua tuh, kayak di situ ada 4 AC. 4 AC-nya itu mati, jadi tik 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 gitu. Nah, aku masih positif kan, aku pikir oh mungkin ini tadi aku pencet timer. Tapi ngeliat ke remote AC pas diambil, hah, gak ada timer sama sekali gitu. Aduh, gitu. Ya udah, aku nyalain lagi. Terus sekitar 5 menit kemudian tuh gitu lagi. Itu berlangsung sampai ketiga kali. Terus aku akhirnya kesel, ya udahlah biarin mati aja. Ketika aku biarin mati, dia malah nyala dong. Tirut, nyala semua. Terus buku jatuh tek 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 dari ujung sudut ruangan, dan itu buku yang baru aku susun, sedangkan bukunya tuh kayak jauh banget dari bibir rak gitu. Dan menurut aku kayak nggak mungkin jatuh, itu jatuhnya bener-bener kayak brek 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 gitu loh, keluar dari raknya tuh. Di situ aku kayak matiin AC, buru-buru langsung kunci pintu, aku langsung turun ke bawah tuh. Muka aku udah pucet banget, aku bilang aku nggak berani ke situ lagi, aku nggak berani, nggak mau gitu, karena bener-bener hawanya serem banget. Dan aku ngobrol lah itu ke satpam di sekolah kan, kebetulan kan mereka kan emang udah lama gitu. Aku ngomong, om kok di perpus kok rasanya hawanya beda banget. Terus iya emang perpus serem. Nah kebetulan ada orang yang memang bisa melihat kan, salah satu satpamnya, dan itulah yang aku ajak ngobrol gitu. Kata dia, kenapa, udah kenalan ya, kata dia gitu. Oh ternyata bener gitu. Dan memang hawanya bener-bener nggak enak banget lah menurut aku. Tapi ya udah, aku kayak enjoy mulai minta ditemenin, karena aku bilang aku nggak nyaman sendiri. Aku minta temen aku, kalau misalkan kita lagi
suruh ngerapiin ruang perpus tuh mintanya nggak mau sendiri, karena berdua aja kita tuh masih sering digangguin gitu. Dan ya udah akhirnya beralih lah, udah kayak setahun aku kerja, aku pun nggak megang perpustakaan karena aku ditempatin akhirnya di tata usahanya, karena tata usahanya yang izin untuk melahirkan, jadi aku di tata usaha. Lepas udah setahun ternyata sekolah itu diambil alih sama kayak, aku boleh sebut gak di sini apa yang mengambil alih nama? Oh iya, pokoknya sekolah Kristen yang pokoknya terkenal banget, cabangnya banyak banget di Jakarta, di Bogor, di Depok tempat aku kerja, di Tangerang, Bekasi, banyak sih dia. Pokoknya sekolah Kristen yang wah, inilah udah di mana-mana gitu. Kualitasnya juga udah ketahuan, dan akhirnya diambil alih. Aku ikut seleksi ulang lagi kan dari sekolah yang lama ini. Aku ikut seleksi, kebetulan aku lulus gitu, aku lolos dan aku ditaruh di perpustakaan. Nah untungnya di perpustakaan ini aku nggak cuma sendiri, aku ada berdua sama temen aku dan dia cowok lah. Yaudahlah, aku nggak mau ceritain horornya aku itu karena aku mau kayak ya udah kita happy happy aja, dia pun biar enjoy lah, aku nggak mau nakut nakutin. Tapi gak bohong kalau dia pun juga merasakan gitu ya. Udah biasa lah, akhirnya aku dari yang awalnya takut dikerjain terus gitu, diusilin, buku jatuh plak plak gitu, remote AC lah gitu, itu udah biasa. Akhirnya tiba-tiba habis selesai satu perayaan itu make di ruang perpustakaan, entah aku lupa, pokoknya salah satu perayaan gitu pakai di ruang perpustakaan. Aku lupa lagi ngerapihin atau malah lagi baru ngedekor, karena ini kejadiannya udah sekitar 2015 atau 16 lah, aku lupa. Jadi sekitar berapa tahun tuh? 6 tahun, 7 tahun ya? Belum sampai. Ya sekitar segitulah. Itu aku sama ada berapa sih? Ada 2 guru perempuan, 1 guru laki-laki sama teman aku. Nah kita makan di situ. Nah jadi yang makan ini kecuali si guru laki-laki itulah pokoknya. Nah kita makan kan pada pakai tangan nih semua, cuci tangan dong kita keluar gitu, karena kan ruang perpus jangan sampai buku kotor apalagi kena makanan kan. Kita keluar, nah si guru laki-laki ini tuh di dalam gitu, dia lagi, jadi kita keluar dia tuh nggak, kayaknya entah dia nggak ngeliat atau apa karena dia ngebelakangin kita gitu. Dia lagi asik ngeliatin buku di situ. Kita keluar. Nah ternyata pas kita balik dia tuh kaget, tiba-tiba ngomong, lah kalian dari luar gitu. Besok aku bilang iya dari luar gitu. Kenapa pak gitu? Tadi aku ngomong sama siapa? Kata dia gitu. Sedangkan kita ninggalin dia sendirian gitu, karena kan jarak kamar mandi ke perpustakaan lumayan tuh, nggak begitu jauh juga. Aku bingung sih, kita cuci tangan, tadi kan kita ngomong sama bapak kita mau cuci tangan. Iya sih, tapi aku kira dirimu enggak miss gitu, ngomong ke aku cuci tangan loh pak, tapi suaranya kamu kok, orang aku ajak ngobrol. Nah aku kayak oh ya udahlah pak gitu. Mau diajak ngobrol kali, aku kayak, dan karena kebetulan kayak guru dan karyawan di situ kayak udah hampir tau kalau di ruang perpustakaan itu kayak suka ada yang iseng gitu, tapi kita nggak nyadar kalau dia tuh isengnya sampai kayak gitu. Bahkan nggak lama tuh kayak dia ngomong, aku tapi lihat dirimu di situ. Jadi dia sempat kayak baca buku sambil ngelihat gitu, oh itu ada aku yang diajak ngobrol gitu, bukan cuma suara aku doang. Terus aku kayak wah serem juga sih, dia berarti bisa menyerupai wujud kita gitu. Aku takut aja kan, takutnya pas murid gitu kan, karena kan kita kerja di sekolahan dan itu kan dari jenjang TK sampai SMP, jadi siapa aja gitu. Walaupun perpustakaan TK di bawah, tapi kan anak-anak SD masih ada di atas. Itu pertama kali dia ngasih tau kayak oh ini dia ada wujudnya kayak gini. Yang kedua kali itu aku sendiri kebetulan yang ngerasain. Jadi posisi pintu di sebelah sini dan ini meja kerjaku. Jadi kayak orang lewat tuh gini bakal kelihatan gitu kan, dan bakal kedengeran. Jadi aku lagi fokus di layar komputerku, lagi input buku lah, pokoknya kegiatan waktu itu lagi fokus kerja. Tiba-tiba temanku yang cowok ini masuk gitu.
masuk cekrek gitu, ngomong, "Yuk lu mau makan siang apa hari ini, gini 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 gini." Pokoknya dia ngomong sambil berlalu gitu di depan aku ngelihat banget sih dia lewat, tapi nggak begitu ngeh karena aku bener-bener masih fokus ke layar eh, komputer aku. Nah aku denger tuh dia kayak udah duduk, bahkan kayak narik kursi duduk situ terus ngetik-ngetik keyboard, itu kedengeran banget. Nah sekitar 5 menit kemudian tuh teman aku nih datang gitu, datang lagi jebrek gitu, "Ibu Cok," gitu manggil aku. Abis itu, "Apaan sih?" Nah lu bukannya udah lewat tadi, kapan keluarnya? Aku ngomong gitu. "Enggak, ini gue baru masuk," kata dia gitu. "Gue baru kesini nih, dari tadi gue di ruang guru," kata dia gitu. Aku kayak yang bingung gitu, kayak hah, seriusan? Terus tadi yang lewat siapa, yang duduk situ siapa? Karena aku bener-bener ngerasa banget dia lewat di depan aku, ngajak ngomong aku, suara teman aku persis gitu. Aku ya udahlah, mungkin dia mau ngobrol kali sama aku, udah gitu. Terus udah aku berlalu gitu aja sih. Tapi yang paling nggak bisa aku lupain adalah saat waktu itu aku mau penilaian lah, entah akreditasi atau penilaian memang rutinnya kami tiap tahun. Kami lembur saat itu berdua, aku sama temenku yang cowok ini. Kita lembur, dan buat kalian yang mau tahu, ruang perpustakaan ini punya 2 pintu. Jadi pintu yang masuk yang biasa kayak anak-anak, teman-teman kerja yang lain masuk dari situ, sama ada satu pintu di ujung sana untuk lihat keluar gitu. Jadi kayak ada teras tapi nggak pernah dibuka sama kami gitu, karena itu di lantai 2 dan teras tuh langsung bolong gitu kan. Nah pintunya itu terbuat dari kaca gitu, jadi kita bisa ngeliat tuh keluar cahaya gitu-gitu. Aku sama temanku nih lembur, kita lembur berdua sampai sore, dan waktu itu lagi musim hujan ya teman-teman, itu hujan deres banget, ada petir, kilat gitu, pokoknya serem banget. Dan kebetulan aku pribadi pun juga orang yang takut sama kilat gitu. Kalau geledek sih aku nggak begitu takut, jadi kalau ada kilat tuh udah bawaannya gitu. Nah kita lagi bener-bener sibuk, dan karena itu hujan, suasananya makin serem. Kita berdua tuh mutusin buat muterin lagu-lagu rohani tuh, jadi biar ya agak-agak gimana, tenang-tenang dikit gitu kan. Tapi entah kenapa kayak baru beberapa lagu berjalan nih, koneksi internet tiba-tiba nggak bisa mati gitu. Terus kita bingung dong kenapa nih gitu, tapi ya udahlah kita mutusin untuk, mungkin internet sekolah lagi error gitu, ya udah mutusin kayak ya udah kita nggak usah dengerin lagu, yang penting kita kerjain aja dulu nih. Ya udah kerjain, mati lampu tuh. Nggak lama, kayak sekitar 10 menitan mati lampu beneran gitu kan. Nah setelah mati lampu beneran, ya udah kita masih di situ. Aku masih nyampul buku, masih ngerapiin buku lah, kerjain kerjaan yang bisa kita kerjain tapi nggak pakai internet, nggak pakai komputer, jadi nyampulin buku. Entah kenapa tuh tiba-tiba pandangan aku sama temanku tuh menuju satu titik yang sama, yaitu pintu kaca yang ada di ujung situ. Dan pas kita ngeliat situ tuh pas banget lagi kilat jeder gitu, jadi kita berdua tuh ngeliat kayak sosok sekitar 160 cm lah tingginya gitu, tinggi aku itu lagi di ujung sana. Tuh bener-bener serem banget, gelap banget, tapi mukanya nggak begitu jelas, tapi itu bener-bener serem karena ada kayak matanya tuh agak nyala-nyala merah gitu tuh. Kita lihat-lihatan berdua kayak diem termenung beberapa detik, terus kayak kok ngomong kayak lu ya udah nggak usah ngomong, kata temanku gitu. Ya udah kayak kita udah tahu nih kita mau apa, udah yuk kita cabut pulang aja, ini udah jamnya pulang juga gitu. Itu cabut dari situ dengan lutut yang aduh udah bener-bener nggak bisa berdiri banget gitu. Jalan pun kita kayak ya udah dipaksain dikuat-kuatin, dan ternyata yang mati lampu tuh cuma di perpus doang. Di ruang guru kita lewat tuh itu masih nyala. Terus ya udahlah, kita mau balik lagi juga udahlah, udah kayak gitu kan. Jadi selama aku kerja di situ 3 tahun, itulah yang benar-benar menurut aku yang berasa banget horornya, ngelihat sosok itu benar-benar dalam wujudnya dia, bukan dalam wujud teman-teman aku. Karena kalau untuk dikerjain kayak gitu-gitu sih aku udah masih sanggup lah, asal jangan ngelihat langsung. Karena kalau ngelihat langsung tuh ya sampai sekarang pun nih aku juga rasanya kayak deg-degannya tuh masih ada, masih berasa. Gitu aja sih dari aku.